Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tentu bersama dengan Rado Institute. Dalam program bedah riset artikel kita berjumpa lagi, konsisten untuk mengisi dunia maya dengan berbagai program Tridharma perguruan tinggi. Seperti biasa, kita pada kesempatan malam yang ceria ini, kita mendapatkan suatu tawaran dari mahasiswa untuk membedah suatu riset artikel yang sangat baik sekali dan berhubungan dengan cerita-cerita kita sebelumnya. Oke, untuk tidak membuang waktu, kita coba lihat riset artikel yang akan kita bahas. Oke. Pada kesempatan kali ini, bedah riset artikel kita berjudul Aradana Distribution and its Application. Jadi ini berdasarkan suatu riset artikel yang terbit di Jurnal International Journal of Statistics and Application tahun 2016, Aradana Distribution and its Application, ditulis oleh Ranma Shankar. Jadi beberapa pertemuan kita belakangan ini kita melihat berbagai macam model peluang dalam bentuk fungsi densitas peluang. Ada yang namanya Sankar, Akas, Linley, ada yang namanya eksponensial, Aradana. Nah, sekarang kita bahas mengenai Aradana. Aramendra juga. Nah, Aradana distribution ini dalam riset artikel yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah suatu fungsi densitas yang berasal dari teori mixture komponen. Three mixture komponen. Di antaranya adalah exponential distribution dengan parameter skala theta. Ingat, kita selalu mengatakan bahwa eksponen itu adalah gamma 1 theta. Lalu ada gamma distribusi dengan parameter set 2 dan scale theta, dan gamma distribusi dengan shape parameter 3 dan scale parameter theta. Tentu dengan masing-masing pemberatnya adalah theta kuadrat per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2, 2 theta per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2, dan 2 per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2. Dengan operasi matematis dari proses suatu mixture distribusi dapat dihasilkan Aradana distribution seperti persamaan 1,7, yaitu theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2 dikali dengan 1 tambah X per pangkat 2 eksponen min theta. Untuk X besar dari 0 dan theta besar dari 0. Nah, kalau kita ingat teori-teori sebelumnya, gamma 1 theta itu adalah theta eksponen min theta X. Untuk X besar dari 0. Nah, ini kita kembali lagi harus ingat apa yang telah kita bahas sebelumnya. Gamma 2 theta itu adalah theta pangkat 2 dikali dengan X dikali eksponen min theta X. Gamma 3 theta itu adalah theta pangkat 3 per 2 X pangkat 2 eksponen min theta X. Nah, ini dari mana datang 2? Harus jelas teorinya. Nah, untuk seperti biasa, kawan-kawan yang baru bergabung di Aradana Distribution, silahkan bergabung dengan www.radoinstitute.com untuk menyimak teori sebelumnya. Dengan masing-masing pemberat adalah seperti kita sebutkan sebelumnya, W1-nya theta kuadrat per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2. W2-nya adalah 2 theta per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2. Sedangkan W3-nya adalah 2 per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2 dengan syarat wajib jumlah dari seluruh pemberat itu adalah harus 1. Nah, ini syarat wajibnya. Nah, dengan teori mixture komponen, nah,
Maka arah dana distribusi itu dihasilkan dengan cara adalah pemberat 1 dikali dengan gamma 1 theta, ini dia, ditambah dengan pemberat 2 atau W2 dikali dengan gamma 2 theta, lalu W3 dikali dengan gamma 3 theta. Tukar W1 dengan theta kuadrat per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2. Tukar gamma 1 theta dengan theta eksponen min theta X. Tambah tukar pemberat 2 dengan 2 theta per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2. Tukar gamma 2 theta dengan theta kuadrat X eksponen min X theta, tukar W3. Oke, W3 dengan 2 per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2, tukar dengan gamma 3 theta, theta pangkat 3 per 2 dikali X kuadrat eksponen min theta X. Dengan matematis biasa, dapat kita keluarkan theta pangkat 3-nya, kita keluarkan theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2, lalu kita keluarkan 1 tambah 2 X tambah X kuadrat, eksponen min theta X. Nah, 1 tambah 2 X tambah X kuadrat ini kita operasikan lagi menjadi 1 tambah X kuadrat. Nah, inilah cikal bakal atau terbentuknya arah dana distribution. Seperti yang disampaikan oleh Rama Shankar dalam riset artikelnya. Dalam riset artikel seperti biasa diberikan data set 2. Jadi data set 2 diberikan. Nah, dari data set 2 ini dalam riset artikel akan dicobakan ke beberapa distribusi arah dana Akash, Shankar, Linley eksponensial dengan masing-masing parameternya. Nah, di sini kita memerlukan program R kita. Karena kelima-limanya telah kita bahas, maka kita bisa langsung action dengan R kita untuk membahas kelima-limanya untuk menyelesaikan data set 2. Tentu nanti ada beberapa parameter theta yang sama dan ada yang berbeda. Itu biasa. Jadi jangan kaget nanti, R saya kok begini, riset artikel kok begini. Hanya tinggal menentukan mana yang terbaik saja. Theta kita atau theta yang di riset artikel. Oke. Jadi kalau kita lihat pertemuan malam ini, kita kembali mendapat wawasan tambahan. Ternyata di dunia ini banyak sekali fungsi densitas peluang yang bermunculan. Jadi tidak hanya seperti yang kita bicarakan di kelas kuliah, gamma, Weibull, beta, normal, log normal. Ternyata tahun baru kebelakangan ini proses pembentukan suatu fungsi densitas peluang baru itu bisa diperoleh dari campuran atau mixture komponen dari beberapa distribusi. Oke, kita coba lihat kembali R kita. Kita buka share screen R. Oke, ini R kita. Nah, ini X yang kita maksud set data 2 yang dihasilkan dari suatu riset artikel. Nah, ini arah dana. Jadi kalau kita lihat diberikan arah dana, seperti biasa, kita akan mendesain suatu bahasa program R dengan menggunakan teknik maksimum likelihood dan tentu akan berhubungan dengan metode numerik. Dalam hal ini kita fokus kepada teknik Newton-Raphson. Jadi seperti biasa setelah kita dapatkan fungsi densitas peluang seperti yang kita bicarakan sebelumnya tadi teorinya, lalu dapatkan log likelihood. Nah, sebelum log likelihood ini datang, kita memerlukan yang namanya likelihood. Apa itu likelihood? Perkalian
fungsi densitas univariat. Oke, univariatnya teori yang telah kita bahas sebelumnya. Hanya mengganti X dengan X1, X2 hingga Xn. Jadi tinggal kalikan saja. Jadi kalau ada misalnya fx1 misalnya, fx1 itu theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2 dikali 1 tambah x1, nah, pakai x1 di situ, berpangkat 2 eksponen min x1 theta kali seterusnya sampai theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2 1 tambah xn, karena sampai xn tentu 1 tambah xn pangkat 2 eksponen min xn theta, kalikan saja seluruhnya. Nah, setelah likelihood dapat, kita ambil L kecil. L kecil ini apa? Log likelihood. Log likelihood itu apa? Logaritma natural dari hasil perkalian fungsi densitas univariat sampai ke N tadi. Nah, ini dia. Oke, jadi N kali log theta pangkat 3 kurang log theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2 dan seterusnya. Lalu dapatkan maksimum log likelihood. Maksimum likelihood itu S. Apa itu S? Turunan dari L. Turunkan sekali terhadap theta. Lalu dapatkan J bar. J bar itu apa? Turunkan sekali lagi terhadap theta S ini. Lalu ganti, kasih tanda minus di depannya. Lalu rumus dari Newton-Raphson. Ini rumus Newton. Theta iterasi ke K sama dengan theta K iterasi ke K kurang 1 tambah S berjebar. Lalu gunakan bahasa while, dia berhenti sehingga nanti errornya kecil dari 10 pangkat min 6. Dia akan terus beriterasi sehingga memberikan suatu theta yang pasti. Nah, ini arah dana. Arah dana nanti kita keluarkan parameternya namanya theta R. Ini log likelihoodnya LR. Nah, sini Sanker. Sanker udah kita bahas, nggak perlu kita ulang lagi, oke? Dan ini Akas. Akas juga sudah kita bahas, tidak kita ulang lagi. Ini Linley. Linley juga sudah kita bahas, tidak kita ulang lagi. Nah, ini adalah eksponen. Nah, jadi pembahasan kita ini terstruktur, ya. Dari yang sederhana sampai yang rumit kita bandingkan. Oke, coba kita runkan data, kita jalankan data kita. X ini data kedua. Kita jalankan, terus saja kita jalankan program, semua program kita jalankan. Akas sampai Linley sampai dengan eksponen kita jalankan. Eksponen. Kita runkan, kita lihat, wah ternyata jalan semua. Program kita oke, wah mantap. Jadi kalau melihat parameter-parameternya ketik saja, misalnya theta aradana. Kalau theta aradana tadi kan theta AR misalnya. Nah, ini theta aradana. Kalau theta Sanker, theta SR. Ini Sanker. Kalau theta atas theta A. Ini akas. Kalau theta Linley, theta L. Theta L. Kalau theta eksponen, theta X. Nah, semua theta parameternya ada. Ada sebagian yang sama dengan riset artikel, ada yang berbeda. Jadi jangan takut, perbedaan itu biasa. Nah, setelah dapat semua parameter, kita cobalah uji parameter ini tadi dengan berbagai kaedah. Ini densitas paradana, ini densitas FA. FA itu adalah akas. Ini SR Sanker, ini Lili. Kita run. Oke, ini kita run densitasnya. Nah, lalu ini kumulatif. Nah, ini kumulatif nih, kumulatif AR atau F besar. Kumulatif AR, kumulatif akas, C Sanker, Linde, eksponen. Kita run.
Nah, kita runkan F hampiran. I kurang 0,5 per N. I itu adalah barisan data 1 sampai ke panjang data dengan jarak-jarak 1, 2, 3, dan seterusnya. N banyak data. Ingat, dalam kumulatif mesti data itu diurutkan dari kecil dan besar. Kita run. Nah, kalau kita lihat kumulatifnya, kumulatif plot, ingat, kumulatif plot. Oke, kita runkan semua. Ini cara melankannya. Data diurutkan tadi melawan kumulatif hampiran, lalu data yang diurutkan melawan kumulatif model, kumulatif paradana. Kita runkan saja seluruhnya. Kita lihat hasilnya. Kita run. Nah, ini ya kita runkan. Oh, enggak keluar apanya. Kita stop saja. Keluar belum sempurna hasilnya. Belum sempurna. Ada beberapa yang belum kita panggil. Kita panggil dulu seluruhnya, nanti baru nih par kita panggil. Oke, ek kita panggil, dar kita panggil. Oke, kita panggil semua dulu, data sudah. Oke, semua data sudah. Ini data L sudah. Kita runkan seluruhnya dulu. Oke. Kita coba konsol. Oke, ini sudah keluar semua X XOR X. Theta AR sudah. Coba kita runkan. Oke, plot X. Kita coba jalankan satu dulu. Oke, kelihatan. Jadi yang merah ini adalah kumulatif dari aradana. Yang hitam adalah kumulatif hampiran. Jadi kita masih melihat bahwa aradana belum mampu menghampiri dengan baik data dari yang warna hitam. Hitam ini kumulatif sebenarnya. Jadi kalau kita runkan kelima-limanya dari semua model yang kita peroleh, kita coba runkan. Oke, kita kembali lagi kita share. Oke, kita coba share seluruhnya. Ya, kita run. Oke, ini yang merah. Oke, yang kuning. Ini yang hijau. Ini yang biru. Ini yang kita lihat. Jadi hampir semua model yang kita bicarakan tadi, 5 model yang kita gunakan Aradana, ya, Linley, Akash, Sankar, dan eksponensial, itu belum ada yang mampu untuk menangkap yang warna hitam kumulatif sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun dari gambar kita nampak bahwa Aradana ini sudah semakin baik dalam menghampiri semaksimal mungkin yang warna hitam. Kalau kita lihat untuk bagian-bagian akhir, ini jaraknya sangat dekat sekali dibandingkan dengan yang lain, apalagi yang warna hijau terlalu jauh jaraknya. Oke. Jadi kalau begitu ada kebaikan dalam Aradana model yang kita lakukan. Kita juga dapat melihat dari nilai log likelihood. Log likelihoodnya mana yang terkecil. Kita coba lihat log likelihood kita. Ya, log likelihood. Nah, ini AIC. AIC itu menggunakan rumus min 2 kali log likelihood Aradana dan seterusnya. Jadi kalau kita run seluruhnya, kita coba lihat AIC yang terkecil. Kalau AIC Aradana, tapi kita paste berapa nilainya? 244.
Kalau kita lihat Linle, kopi pasti, wah makin besar. Oke, kita lihat Akas, kopi Akas, makin besar lagi Akas. Kita lihat Sanker, kopi Sanker pasti. Oh, makin besar juga dan eksponen. P eksponen. Oke, jadi dari hal yang dapat kita lihat di sini, ternyata eksponen itu memiliki nilai AIC yang kecil dan arah dana. Jadi kalau begitu kita bisa memastikan bahwa arah dana dan eksponen adalah yang terbaik dalam data set yang ke-12 yang disampaikan. Oke, saya rasa perbincangan malam ini yang sangat menarik sekali. Sekali lagi kita diberikan suatu riset artikel yang masih berhubungan dengan sebelumnya. Kita sukses untuk mendesain R, memahami secara teoritikal. Kita harap bahwa apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk mahasiswa Indonesia. Terus maju mahasiswa Indonesia, jangan lemah. Pastikan selalu bergabung dengan Radio Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.